Betul Ustaz, dari fitnah Ustaz. Lah banyak di Pariaman tuh gay-gay tuh bencong-bencong abang. Ajo malambai. Ya. Abang soleh. Abang kok soleh? Bayangkan. Padusi, suko jo padusi. Laki-laki, suko jo laki-laki. Bakal mau ambil anaknya tuh. Hah? Sedangkan laki-laki juga baru si jual dulu dapat anak 8 tahun kawin lalu dapat anak itu laki-laki juga laki-laki kawin. Padusi kan bakal dapat anaknya. Lain coba tambah generasi sudah tuh. Anjing jo babi jo ndak buek tuh kawin sejenis kok manusia agamanya Islam lo tuh KTP Islam. Masya Allah Islam 7 keturunan. Bayangkan tuh Minangkabau Sumatera Barat termasuk 5 besar di Indonesia. Nomor 5 terbesar di Indonesia, Sumatera Barat salah satunya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du ma'asyiral muslimin. Salam penghormatan saya tumpangkan kepada Bapak pembawa acara, untuk kepada nenek mama alim ulama cadiak pandai Basarato Gundokan Duang, perangkat desa atau kelurahan, perangkat RT maupun RW, dan teristimewa seluruh sanak sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan. Terutama terus terang Pak, kini jantung ambu sedang kancang beratak kini Pak. Ya. Sebab apa? Dek raso haru, dek raso bangga basobok dusana di rantau. Walaupun rantaunya masih agak dakek Pekanbaru Jo Pariaman, tapi kalau basobok dusana di rantau itu memang berbeda rasanya. Jadi raso kabaa ya. Raso ndak asing awak, raso dah hubungan darah itu memang nggak bisa dipungkiri. Hubungan darah awak sesama Bani Adam, sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia, dan yang teristimewa sesama orang awak Piaman. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Perkenankan Bapak sekalian, di awal majlis ini saya meminta sedikit waktu untuk ta'aruf. Mungkin Bapak sekalian sudah mengenal sedikit sekilas tentang saya. Saya mohon izin untuk berta'aruf kepada Bapak sekalian sebagaimana nama yang tertera di spanduk. Nama ambo Zulherwin Zakir. Zakir itu sebenarnya nama ayah ambo. Ini Zulherwin nama ambo lahir di Medan tahun 72 di Kota Masun Jalan Utama. Tumbuh lahir sekitar 1 kilo lah dari Masjid Raya dan Istana Maimun Medan. Ibu dan ayah asli Pariaman. Kalau ibu suku Tanjung, kampungnya di Ampalu, Piaman, Mangguang, Pasir. Kalau ayah suku Mandeliang, tinggal di Tanjung Sapa, Kenagarian, Mangguang. Kalau istri Samu Juambo lahir Gadang di Medan,
ibunya suku Koto di Simpang Ampek Tokoh Kampung Dalam Piaman, ayahnya orang Sungai Limau, ya, suku Caniago. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2009 ambo hijrah sudah gampo. Yo dek wasilah gampo 2009 lah ambo diminta untuk tinggal di Kampuang. Permintaan dari pengurus ketika ambo khutbah hari raya di Pariaman tahun 2009. Setelah khutbah hari raya, maka ambo pulang ke Medan, 3 hari di Medan, gampo di Kampuang. Ambo ditelepon dari pengurus untuk babaliak ke Kampuang, berdakwah di kampung khususnya Pariaman, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Allah nugerahkan anak ambo baru 6 dari bini patamu ambo. Ya, ampe laki-laki 2 parusi, 5 made in Medan, seorang made in Pariaman nan ajo sebananya ku anak ambo nan kini kipi ini kok. Bapak sekalian rahmati Allah, Baal kok viral khutbah ambo sebenarnya Bapak Ibu sekalian sejak awal ambo tinggal di Pariaman lah bantu aku ceramah ambo. Mohon maaf Pak, mungkin Bapak Ibu mengulang-ulang ceramah ambo di YouTube. Ambo tak punya channel pribadi. Channel ambo kok yang hadirin yang pemirsa kok di media kok. Nah, orang pula yang merekam, mengedit, men-share. Alhamdulillah semoga jadi amal ibadah ya, amal jariah ya bagi kita semuanya. Dan banyak yang mengusulkan kepada ambo untuk punya channel sendiri, tapi kayaknya belum memungkinkan. Biarlah mewakili dari tim-tim media ya, semoga mereka juga dapat berbagi pahala ya, bersama kita berjuang di dunia sampai ke akhirat bersamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kalau ada yang menyebut khutbah ceramah ambo kareh, sabananya keci ambo talambe kaji kareh tu Pak Ibu sekalian. De ambo berdarah Medan, lahir gadang di Medan, darah Pariaman. Jadi kareh orang Medan, jo kareh orang Pariaman, bersatu di badan ambo. Kan keci orang kan orang Minang, kan kareh kan orang Piaman kareh. Kareh otaknya, kareh suaronya, kareh utaknya, kareh parangainya. Dulu di orang Pariaman banyak makan basi, basi pakak, basi turiak, basi mada. Dan sejak ambo tinggal di kampung, baru ambo tahu kironya kondisi kampung ambo. Kampung ambo tuh, kalau ambo menangan nama musajid, pertama ambo diundang di Ustadz Dedi, nama masjid Syekh Burhanuddin. Lampu takut, aku ajo-ajo sedonya banyak orang kampung ambo ya. Dan alhamdulillah di Medan pun di jalan utama pun ada masjid Syekh Burhanuddin. Ya, Bapak sekalian, di jalan utama itu ada masjid Syekh Burhanuddin. Ya, sambuah apa-apa ajo-ajo itu sadonya situ. Ya. Nah, Bapak sekalian, ketika ambo di Medan, ketek-ketek ambo di Medan, ambo danga orang-orang Minang kok khususnya Pariaman, orang yang siap, orang yang paham jua agamu. Sebab ambo danga dulu ketek-ketek orang tua wak laloknya di surau. Ya, ndak ada laki-laki dulu lalok di rumah do. Kalau balik 15 tahun kate umuannya ndak ada yang lalok di rumah do. Ya, rato-rato lalok di surau, kok mengaji, kok basile. Ya. Itu cerita dulu. Ya. Nah, setelah ambo tiba di Pariaman 2009, sebelum ambo tinggal, awal ambo berangke jo anak-anak ambo. Sebaliknya ambo sejak ketek lah cok ke Pariaman Pak Ibu sekalian. Sejak oto ABS le, oto yang uncongnya kamu koto yang bagulang-gulang jendela itu Pak Ibu sekalian. Ya. Ketika ambo diundang balik dari sana ambo di Pariaman untuk khutbah hari raya 2009 sebelum gampo. Sebelum raya ambo lah tiba di kampung bulan puasa, masih suasana bulan puasa. Ambo bawa anak ambo sepasang, nomor 1 jo nomor 3, dan nomor 1 jo nomor 2. Ketika kami berjalan ke pasar Piaman sampai ke pantai Godoria stasiun kereta api siang hari, tiba-tiba anak ambo minta gambo abi
beli teh botol, abi beli teh botol katanya. Kece ambo nak, ini kita puasa nak, masa minum teh botol? Kece anak ambo, itu bapak tuh minum teh telur katanya. Jadi tak kaji lah mau mencari bantu aku nampak kira dia anak ambo apa-apa ajo-ajo di Pariaman tuh ndak ada rasa malu tengah hari minum teh talua bulan puasa. Kalau anak ambo bertanya di Medan misal mau cawe itu orang Batak Kristen nak ya itu si Panjaitan itu. Tapi kalau di kampung anak mau bertanya, kalau mau sambil orang Batak, di Lampang orang cuma mau kok kurang aja wang. Ambo sidi rumah je. Ambo gede kalau ambo sidi loh pak ibu sekalian. Ndak pernah mesti beli sultan bagindo sebab kok beda mau sultan juga bagindo. Ambo sidi je po untuk kajian diri ambo sebenarnya itu. Dan setelah ambo tinggal di kampung pak ibu sekalian, mungkin bapak ibu mencaliak beberapa ceramah ambo di tahun 2000 sebelum 2009 tentunya ambo pulang kampung de adu sanak barale di kampung pulang jo ayah pulang jo kakak sanak bapak ya. Kemudian ketika masuk waktu subuh di kampung lain tadanya orang mengaji, tapi di kampung awak tidak ada orang mengaji dong. Payahlah kami keluar ke surau. Yang buka pintu malah kami dari rantau. Ayah ambo tuh kakak ambo tuh. Kami yang buka surau. Ya. Ketika kami buka surau, kami juga lampu. Lapiak berserak-serak, lapiak. Dulu kan lapiak plastik, nggak lapiak untuk kini kan. Kemudian lantai tabah abu. Caliak kateh banyak sarang laba-laba. Caliak di ujung surau berserak karateh bete. Karteh BT berserak di surau pak. Kalau bentuk aku surau berserak-serak lapiaknya tabah di abu lantainya banyak serang laba-laba. Maknanya surau itu apa bentuknya pak? Surau tinggal. Padahal di kampung itu dakek di rumah orang-orang. Ya. Tasirnya bukiciknya orang Minang, orang Barandai, orang Siak. Bawa surau langang gini. Bagus sekali. Ya, jadi yang buat tasirok adalah ambo minta Allah ya Allah. Ambo 10 tahun sekolah di pesantren Pak Ibu sekalian, 3 tahun di Spiro Tapanuli Selatan, 7 tahun di Solo Jawa Tengah. Dari 86 mau masuk pesantren sampai 95 hingga ambo ditugaskan dakwah ke masyarakat di Cilacap Jawa Tengah, di Medan, di Mandalika Natal, di Aceh Kuala Simpang, sampai ke Malaysia Bapak sekalian. Kiranya kampung awak tu bantuannya. Aku meminta ya Allah ketika kau cari surau ya Allah, mau meminta kepada Allah ya Allah, kalau kau perkenankan ya Allah, aku ingin tinggal di kampung, dakwah di kampung. Malu aku dakwah di kampung orang. Kampung orang awak dakwahi. Tapi kampung awak kau bantuannya. Akhirnya 2009 dengan takdir Allah ambo kali undang untuk khutbah hari raya di Pariaman. Ambo sampaikanlah firman Allah apa yang dibaca Ustaz Dedi tadi, surah Al-A'raf ayat 96, mengambil hikmah jangan sampai kampung awak Minangkabau khususnya Pariaman kena musibah seperti tahun 2004. Apa itu Pak Ibu? Tsunami di mana? Tsunami di Aceh. Galan nagari Aceh. Serambi Makkah, gak tanggung-tanggung. Makkahnya di Arab, serambinya di Aceh. Bako bahasa serambi Makkah Aceh itu. Apakah orang Aceh itu soleh-soleh seperti orang di Makkah? Ya. Mudah-mudahan iyo. Tapi bako Allah agih cobaan dengan tsunami, gampo bumi, tsunami, hancur nagari-nagari Tapilawi itu. Rumah orang kaya hancur, rumah orang bangsa hancur, restoran hancur, lapau hancur. Anak tagak Ibu sekalian, anak tagak masjid tagak ketika musibah tsunami itu Ibu sekalian. Pertanyaannya, apa hikmah di balik itu? Apa hikmah di balik itu?
Nggak ada tambah salamai di dunia kau selain rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau rumah Allah masih ada yang menghidupkannya, masyarakat muslimin, ramai jamaahnya, maka niscaya rumah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau sekalipun surau itu, masjid itu langang ditinggalan oleh orang kampung, Allah dia tunjuk wang bangga bana rumah wang nang kayu tu bantu istana tu hingga male wang ke surau dan hancuan rumah wang kecil Allah barabana rancak rumah hang tu barak kayu bana rumah wang tu bantu istana. Nggak berarti kalau kalian abaikan rumah Allah. Allah tunjukkan tsunami 2004 ini. Negara yang kanebak di Mapu, di tapi lawi, piaman di matanya. Dari Tiku sampai ke Tapiang, tapi lawi enggak. Ambo sampaikan khutbah Hari Raya 2009 firman Allah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah berfirman yang artinya, kalaulah penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Kalimatnya apa? Penduduk negeri. Jadi Allah meminta penduduk negeri. Allah tidak meminta hanya imam saja, hanya garing saja, hanya ustadz saja, hanya orang Syiah saja. Allah minta penduduk negeri. Penduduk negeri itu baik laki-laki mau perempuan, besar ke kecil, tua muda, orang alim, orang awam, orang kaya, orang bangsa, orang bapangkai, rakyat jelata. Penduduk negeri Allah menghendaki seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa. Namun akhirnya Allah dalam ayat berikutnya, walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Mendustakan ayat-ayatku. Nih, kita sabui Al-Quran kau sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup. Betul Pak Ibu sekalian? Yakin? Ada yang ragu tak dengan isi Quran kau? Ada yang ragu? Ada yang perlu diperbaiki dan perlu diganti? Tapi jangan lupa, Quran ini berbahasa Arab. Quranku berbahasa Arab. Lewat tahu artinya? Bapak, tahu tak artinya? Indah tak? Bakal jadi petunjuk kalau anda tahu artinya. Maka selain awak membaca Al-Quran, wajib awak membaca terjemahannya. Sepakat Ibu sekalian? Nah, Allah tegaskan, namun penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku. Pak Ibu sekalian, awak tinggal di negeri Indonesia, di mana dikenal dunia penduduk Indonesia ini mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia, betul? Umat Islam di Indonesia, umat Islam terbesar di dunia. Indonesia. Dan kita tinggal di Pulau Sumatera. Leluhur kita orang Minang tinggal di provinsi Sumatera Barat. Awak orang Piaman tinggal di Kabupaten Kota Pariaman. Maknanya apa? Kalau kita ambil ayat tadi kepada orang Pariaman, kalaulah orang Pariaman, orang Minangkabau beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Hujan turun membawa rahmat.
Bumi luas membentangkan semua tumbuh-tumbuhan dan kebutuhan manusia. Tapi kata Allah, tapi mereka mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Bapak sekalian, Ambo sampaikan ayatku di waktu khutbah Idul Fitri 2009. Ambo sabui setelah mau tinggal di kampung, Ambo nampak di Matuambo, nampak di Matuambo. Ko surau. Jalan ke surau ko ditampuh lapau dulu. Sebelum ke surau awak melewati lapau. Bak kumandang azan di surau. Di lapau ko laki orang, sumando orang, mama orang, alim ulama, cadia pandai, baku mandang azan bampo di lapau orang Cilako kok. Di mau saya tahu alim ulama, mohon maaf Pak. Sana amo orang Medan meninggal orang gaeknya. Kan biasa kan yang memandikan orang-orang Siak enggak? Labai-labai enggak? Di mana mencari labai itu? Di mana mencari labai itu? Di lapau bampo, labai Cilako. Itulah memandikan mayit itu najis tangannya tuh. Hari-hari tangan memacik batu ampok, batu domino, entah bilo Quran ke dibacinya, itu kememandian mai sana awak ngacis. Kok berang apa-apa, berang seorang itulah, kok fakta yang mau sampaikan. Sudah tuh minta banyak, lo minta bame-hame, minta menemani, kurang aja. Seakan-akan bersyukurnya kok banyak orang mati di kampung, banyak amehnya. Labai Cilako. Jadi proyek bagi orang mati di kampung. Minta sumpah labai itu. Kau lebih yang bampo Pak, yang tak bampo jangan berang loh. Kan tak sadonyo bantu aku ndak. Yang berang kau yang pampoknya kau. Kecenya orang Siak. Hari-hari batu domino di pungkangnya. Kau video kau direkam kau orang kampung kamu pun mencari. Kau berangnya orang kampung kau berang je lah. Ambo dulu hampir usia di kampung usia itu sejangwi itu. Awak kan usianya. Tiba-tiba berjangwi lagi kecil orang lapor. Lah tiba orang berjangwi je. Kemana sering kampung awak kau je. Aku dek buta sejarah kau. Le tahu orang kampung tu. Tuanku Imam Bonjol berjangwi nak. Pangeran Diponegoro berjangwi nak. Tengku Umar berjangwi nak. Syekh Abdul Qadir Jailani bajangwi nak. Syekh Burhanuddin ada gambarnya Pak? Ada gambar Syekh Burhanuddin pernah nampak? Tuangku Saliyah bajangwi nak. Walau seketek, kadang kan orang pun memang ada bawaannya jangwinya seketek Pak. Tapi mau cari dake buat foto tuangku Saliyah tuh lain bajangwi mah. Ya. Aneh orang Islam mencari orang bajangwi takui. Kalau mencari padusi bejangwi itu tak kajui awak. Kau mencari ustad bejangwi tak cameh. Kalau ustazana bejangwi itu tak kajui mencariannya. Baca dalam kitab hadis. Ketika Rasulullah berwudu itu Rasulullah sambil beliau menyelikan janggutnya. Menyela-nyela kalian, membersihkan janggutnya. Ketika Rasulullah berdoa, menetes air mata sambil ke janggutnya. Nabi itu berjanggut, jadi kurang aja. Kalau ada orang awak banci, orang berjanggut, kurang aja. Tapi kalau Siti Khadijah, ya udah berjanggut.
Siti Aisyah yang tak berjanggui. Aku cek kok pak. Baru macam aku berjanggui ke orang kampung ambunan sasek. Ketika tu aku berjalan ke surau ndak manga-manga, ndak aku tanya tanya aku sama-sama cek ha. Soalim banas janggui kok ke surau soalim inyo sokapi ya. Orang ke surau soalim nyo bampok sokapi ya. Pak, ambo ketek-ketek dulu. Hobi aku yang nonton di bioskop dulu. Ketek-ketek dulu. Dan ambo acok lo nonton film India, acok film Cina, acok. Ambo caya di film Cina tu, memang budaya orang Cina tu dari yang ketek sampai yang gaek-gaek, bauban nanduang-nanduang yo bampok karajonyo pak. Turang Cina. Karajonyo bampok juga tu domino. Kapatang tatangkok di Padang. Dan celek berita. Tatangkok di Padang anduang-anduang main remi. Astagfirullahalazim. Emansipasi wanita. Lakinya bampok di lapau, bininya main remi. Waktu tatangkok tu tak pakai jilbab, tak pakai kerudung, nampak ubanlah mati. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ketika main remi itu tidak pakai jilbab, bahkan ada yang pakai baju you can see. Dibawa ke kantor polisi, kironya baju jilbab, kironya kadang-kadang jilbabnya andong-andong sase gilo kironya. Bapak Ibu sekalian, maka meminta tinggal di kampung Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, itu yang pertama tuh. Ambo caliak perangai orang piaman. Ada yang Ustaz yang komentar di YouTube tuh, jangan buruk-buruk benar orang Pariaman. Memang itu buruk orang Pariaman kini banyak. Memang itu keburukan orang piaman kini. Mohon maaf Pak, di Medan Sukarame, ada nama Sukarame namanya. Simpang Sukarame. Yang bampok di lapor tuh yo aju-aju sambuah tuh. Sampai yang di Malaysia, Kampung Baru, Kuala Lumpur, di Coket Malaysia. Sampai di Malaysia, orang Aceh baik kamu saji sholat Jumat, orang Jawa baik ke sholat Jumat, orang Mandailing baik sholat Jumat. Ajo-ajo bampok di lapau, indah sholat Jumat, ajo cilako. Penyakit orang kampung ini Pak, lima bakumpul orang piaman bampok nih. Bahkan mohon maaf entah yun entah indah, lima bakumpul barale orang PKDP bampok. Udah bampok orang PKDP bangga. Bapak namanya itu Bakin. Ya. Dan caliak Ibu sekalian, mohon maaf. Ketika barale kesana awak di kampung, ambo sabui Bapak Ibu sekalian, ambo yulahi kadang di Medan. Di Medan itu jumlah orang Islam dengan orang Kristen, orang kafir itu 50-50 hampir sama banyak. Di Medan itu banyak pasirak diskotik. Orang Batak Kristen, orang Cino kafir itu diskotik. Tapi diskotik itu dalam ruangan, tak tulis di luar diskotik. Inul Daranista. Ya. Kok manga-manga orang diskotik tak tahu, aku nak nampak waktu. Tapi di kampung Wak Piaman lah baserak diskotik di Malima ini, dari Sungai Karinggiang, Gasan, Kampung Dalam, Katapiang, Tanah Kota Piaman. Baserak diskotik Pak Ibu, di mana tuh? Bila tuh? Waktu barale pentasnya Pak, lampunya Pak, bentuk apa lampu pesta pentasnya? Kelap-kelip bakalam-kalam. Hah? Penyanyi Pak pakai kerudung, jilbab putih, itu lagunya. Janganlah mau disanjung-sanjung, itu lagunya. Lah baju setengah telanjang,
Manyonggeng-nyonggeng, pentas tinggi sa kapal wajo-wajo, majongkok situnya tak berserawat tak indah. Betul tak? Kok lagunya lagu Minang tak baju, kok lagunya apa? Hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, hamil 3 bulan tak ada malunya dah. Makin malam makin gila rasanya. Bara-bara bere. Nggak selesai menghitung bara-bara juga ceknya nih. Itu makanya orang piaman, orang ngajo-ngajo kok betul sampai ampe jo, ampe jo itu. Nggak pernah 5 6 7 ampe jo, ampe wang. Mohon maaf Pak, yang mau cerita kok fitnah toh Pak. Sampai melaki sebuah orang borgen, ya Allah Rabbi. Sampai melaki sebuah tanah malam. Seakan-akan yang tidak merasa orang lain punya talingo. Masya Allah. Yang mirisnya lagi Pak, lampunya batuk lampu diskotik. Makin malam penyanyi pakaiannya nauzubillah. Kadang tuh ya Allah, naik lo diundang baca-baca ketek naik ke pentas. Baca-baca ketek naik ke pentas. Ketek anakku dibawa ke pentas. Alele induaknya lebih jilbab. Iya. Berjilbabnya bajoget bantu orang tripping. Celek ke petang tuh di Bukit Tinggi itu yang di sekolah di Jam Gadang petang apa? Yang bajoget di Jam Gadang viral petang tua. 3 ikua tua. 2 batino, seorang jantan. Lain berjilbab, baju sampi, Sarawak ketat, menyongyong-nyongyang kan tua tu. Coba bayangkan. Ini orang Minang juga tu. Kecilnya orang Minang punya falsafah, tak tanggung-tanggung. Adai basandi jo syara. Syara basandi jo kitabullah. Sara mengatur adai memakai. Falsafah tu ancak tak Pak? Elok tak? Koklah orang Minang yang berpegang teguh kepada falsafah tu orang Minang ko yang paling alim di dunia. Kau orang Minang berpegang teguh kepada falsafah tu suarugo tu orang Minang sambua isinya tu. Aju-aju lah dunia. Gue lo pegang DP di surga dulu kau. Kok yang berpegang teguh kepada adai tu? Yang mau pahami dari falsafah tadi itu adai basandi sara. Maknanya apa? Umpamo surah wawaku musaji awago. Adai umpamo atau ndak akan ado atau ndak akan bisa tak pasang atau kalau ndak ado tiang. Diwe tiang dulu ujung ke ujung. Bapasang jo take up-nya dindingnya baru dibuat atau. Kalau ada tiang, tidak akan bisa ada atau tu. Baitulah adai awak maknanya po. Adai basandi jo syara. Adai Minangkabau akan pakai, akan kue, akan salamai kalau adai itu sesuai jo syara. Apa syarat tu Pak? Agar agama syariat syariat hukum Islam. Jadi ada yang Minangkabau apapunnya dari sajaknya lahir barale sampai mati adanya cara Islam. Syarat basali jo kitabullah. Sebelum kita buat tiang ko, ayo buat dulu. Pondasi. Jadi di antara 3 tadi Pak, atau tiang pondasi mana lebih utama dulu? Jadi maknanya orang Minang kok sabalun cerita adai, sabalun cerita sara, pelajari Al-Quran dulu. Siko sumbernya sadari kok. Kalau orang yang paham jo Al-Quran, pastinya paham jo sara.
Orang paham jo sara, pasnya paham jo adai. Tapi alun tentu orang paham jo adai, alun tentu paham jo sara. Alun tentu paham jo kitabullah Al-Quran. Beko kita cari survei nyobaan. Contoh, ibu sekalian, lain sepakat awak solat hukumnya wajib 5 waktu. Sepakat ibu? Boleh nggak dikurang-kurang lain? Yakin? Kalau orang sakit boleh nggak tinggal solat? Ini nggak bisa bawa 2 ke solat. Tayamum, juabu, kok di tanah ke, kok di dinding ke, ya, kok orang di pesawat, di kursi pesawat ke udah ke Makkah ya, ke umrah ya lah batayamum jo kiranya ka salat kagak dak talo rasul katumbang ba ka salat lain dua betul rasul kamuntah ba ka salat lain bagole Allah bagole lah tabujua sakit minggu wajib salat enggak sakit yang minggu wajib salat juga. Tapi nggak bisa pakai tangan bahasa sholat. Ju isyarat mato. Walau itu cuma mato juga bisa berkedip tetap wajib sholat. Yakin? Yuk nak tuh. Nyampang ko ibu di bayi orang 10 juta. Namun nak meninggal sholat. 10 juta di kajian piti. Namun nak meninggal sholat. 10 juta. 50 juta. Yakin kok? 50 juta bu? Hah? Dia aja 50 juta namun nak ninggal sholat. Diancam. Oh, kau kok sholat dan bunuh kau? Bah kira-kira? Hah? Mati syahid? Walau kan dibunuh tetap wajib sholat. Masya Allah. Takbir. Waktu barale bah. Bangko galak waktu barale pak. Tolong jujur, jangan jadi orang munafik. Karak narako. Waktu barale le sholat nak. Nak daro sholat lain. Baka sholat gencu ba? Kau make up ko? Kau calak ko? Kau suntiang ko? Lahado asli dia Allah alis mato bacuku lo tu. Ubili. Haram hukumnya padusi mancuku bulu mato alis mato ko haram hukumnya. Lanca-anca dia Allah bacuku aku kadang cukup bencong lah tu bencong cukup nyai waktu barale baneka pasuntiang tu membayi lah bara bayinya 1 paket bara kira-kira perkiraan bara kini 15 juta. Tadi kecil ibu dibayar 50 juta, nak muat tinggal sekolah. Ikut membayar lo mendingan sekolah. Dah kurang ajar tu. Lagak 50 juta nak mau dia solat. Membayar 5 juta tinggal solat membayar 5 juta. 5 juta untuk kena rakor. Dah andil tu. Mengaku orang baralek. Mengaku orang baradai. Dak keduntuan. Astagfirullahaladzim. Dan mohon maaf pak, kini orang meninggal sholat di kampung awak dak ada rasa badoso gitu. Galak-galak keceknya orang Minang Islam 7 keturunan. Atau aku nyoba kecek orang bako kasabana ke Ustaz Erwin ko. Kalau mengaji di muka orang baru masuk Islam pak, baru masuk Islam, yuk baru nak lunak orang baru masuk Islam. Nah, akulah keturunan 7 keturunan Islam tak mengerti juga lagi. Siapa orang Minang, orang Piaman yang tak tahu soal hukumnya wajib? Ada yang tak tahu? Ikulah jadi ayah orang lah, jadi laki orang.
indah sembahyang le orang tu. Kita dengar lo. Kita dengar. Kita minta kepada anak awak untuk memajukan terjemahan Surah Al-A'raf ayat 179. Mohon maaf, ambo ulang-ulang ayat ko. Lima mengaji, ambo ulang-ulang ayat ko. Kalau orang Minang, orang Piaman indak paduli jo Al-Quran, lamun ndak buka Al-Quran, atau rajin baca Quran, tiap hari Kamis baca Yasinan, tapi ndak tahu isinya, ndak mengamalkan isinya, ya, apa akibatnya? Ya, kalau orang Piaman lah lamun ndak menengah kaji, lah lamun ndak menengah wirid, apa akibatnya? Kita dengar kok. Sebut. Ini yang bagus. Baca yang apa dulu? Yang 175 dulu, 175. 175 baca dulu. Terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Bisa dicerna enggak terjemahannya Pak Ibu sekalian? Bisa? Kita ulang balik ya, perlahan. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Pertama ayat itu berbunyi bacakanlah. Itu kalimat apa namanya? Kalimat perintah. Dari siapa perintahnya? Kalau perintah Allah hukumnya wajib. Bacakanlah hai Muhammad. Muhammad siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bertanya, Nabi Muhammad masih ada? Lah meninggal. Berarti Quran untuk siapa? Untuk kita umatnya. Kata Muhammad tadi diganti kasih ya kepada awak sadanya, terutama para laki-laki. Bacakanlah hai Muhammad. Bacakanlah hai Erwin kepada Wambo. Bacakanlah hai Erwin. Bacakanlah sadonyo, kita orang Minang gua. Ini bacaan cerita tentang orang yang dulu-dulu dia giah Allah ilmu tentang Al-Quran. Dulu ketek-ketek mengaji di surau. Dulu ketek-ketek dia giah diajar dek guru awak, tuangku awak, buya awak tentang solat itu hukumnya wajib, menutup aurat hukumnya wajib, judi itu haram, zina itu haram, menutup aurat wajib. Waktu ketek dulu awak takwik jo narako, takwik jo doso. Ya nak? Taruh ya Pak kecil Allah. Lanjut. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Nah, setelah dulunya belajar Quran, bertambah umur, bertambah sekolah tinggi, bertambah kepandaian, bertambah karajo, bertambah kesibukan, bertambah bini, bertambah anak, bertambah bini, bukan anak, bertambah bini, bertambah. Lalu mereka melepaskan ayat-ayat itu. Maknanya apa? Dek perasayan marantau ke Pekanbaru, pai Manggaleh pagi-pagi ke pasar, pulang malam, ndak telaki menengah ceramah, ndak telaki mengaji, ndak telaki baca Quran, dek panek, dek perasayan hidui. Siang jadi malam, malam jadi siang. Hujan paneh ditampuh. Kurang lalu awak kerajo. Baik sekalian, banting tulang peras keringat, gunung didaki, lautan diseberangi, surau terlewati. Untuk cari pitih Pak, jauh-jauh awak dari kampung marantau ke Pekanbaru cari pitih. Tetapi indak menyediakan waktu untuk berilmu agama. Orang Piaman, kita ada pengajian. Oh sorry, ambo tak sempat. Ada rape, ada bisnis, ada kerajo, ambo panik.
Sabulan sekali mengaji ndak tibo jolai. Pitih panganannya, karajo panganannya. Kayu ndak jual bangsek, yo ndak tudun tuang. Utang balik lea. Oh, rumah tabali, oto tabali, kredit. Riba. Pulang kampung nak tanggung bagaya. Pekan baru ho, pulang Jotoh ho. Utang riba. Ancak jo sepeda cash daripada riba. Biarlah pulang Joto SKR, Joto AMS daripada jo Pajero kredit riba, haram hukumnya. Dulu mengaji, dulu mengalati jo agama, dulu minang kosia, tapi dek para saya ni duit merantau kama-kama, dak telaki mengaji, dak telaki ke surau. Kecil Allah. Lantas lalu dia diikuti oleh setan sampai dia terbudak. Kalaulah lama awak ndak mengaji, Pak Ibu sekalian, kalaulah lama ndak ada wirid awak, kok PKDP lah namanya, kok IKM lah namanya, kok orang persatuan orang kampung dalam Lingkos lah namanya, TikTok lah namanya. Kalau awak berkumpul-kumpul sekedar awak bangga-bangga orang sekampung aja ndak guna bantu aku ngaji awak. Kalau cuma awak untuk kangen-kangenan sajanya, ndak ada awak mengajak nasihat wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabri. Ya, kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ndak guna awak punya persatuan. Ndak guna Pak Ibu sekalian. Pengajian yang paling utama untuk apa? Untuk menjaga akidah Islam orang Minangkabau, orang Piaman. Pengajian yang menguatkan akidah tadi itu. Tapi kalau lamun awak mengaji, akhirnya bakal mungkin orang Piaman tujuh keturunan Sumbayang seminggu sekali. Sumbayang seminggu sekali, galah si Dilo tuh, si di Cilako. Sumbayang seminggu sekali. Ada lo berbulan-bulan nak sembahyang, bertahun-tahun nak sembahyang, mengaku orang Piaman lo tuh. Buat malu orang Piaman je. Atau dia apa? Dek lah lama nak menengah kaji, lah lama nak baca Quran. Coba jujur awak. Terakhir bila awak baca Quran? Ketika keluarga awak mati? Dek meninggal orang di rumah awak baca Quran, awak menego hari menuju hari Quran. Ancak bantu aku tiap hari mati orang di rumah tu leh. Ndak ada yang meninggal, ndak ada baca Quran. Meninggal keluarga awak, sana awak baru baca Quran. Menemik gaji 3 hari. Kok dapat sudah 3 hari mati surang lain. Mengaji lo balik kan? Kok nak baik tu nak mengaji-ngaji. Betul nak? Walau kadang mengaji pakai mic tu balik leak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sakit telinga menengahnya. Di semuanya nyoba karaoke, nyoba mengaji. Pede lo tuh. Tiok kami baca Yasin balak leak, sakit telinga menengahnya. Pakai mic lo tuh nak tuduntuang. Beraja nak muat. Dia giah tahu karengkang. Atau pepatah orang Minang tuh, tampik nada di atas, tak kurang nada di luar. Bodoh berkat cadia. Orang Minang bana tuh. Jadi kalau lama nak menengah kaji, lama nak menengah ceramah, ya, maka awak akan diikuti oleh setan. Kalau berkawan dengan setan, maka pasti setan mengajak kepada kesesatan. Sekalian. Kini kita dengar balik ayat 179. Belum pek dulu. 179 terjemahannya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka
Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh, bagaimana mungkin ada orang Minang 7 keturunan solat seminggu sekali, le takwi ke Allah, le mengaku Tuhan ke Allah. Kalau pai mendoa tapi orang meninggal nak tangguang, orang meninggal mendoa, batahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berdoa amin amin, mendoa tibonyo sembayang indah, nak kurang ajar tu. Di marah mendoa tibonyo, suaranya paling ada amin. Amin, sembayang indah, itu kami minta doa orang mentua tu. Apa? Tak pernah nampak ke surau bampok jadi laponyo mendoa tibonyo. Jangan nagiah, gule tunjang tu, gule randang tu, tubuh dah dia capek mati baca gaib tu. Mabihan lawak aja. Wirid pengajian di surau, nyo bampok. Orang solat nyo bampok, orang takziah nyo bampok, tapi bila mendoa tibonyo amin. Orang bantu tu kali minta doanya tu Maryam Tomong masukan ke muncung melatih muncung itu buang gitu. Tu makin gadangnya kepalanya tu. Ada ceknya, awak nak sembahyang, awak dapat je makannya cek. Kan kurang ajar itu. Alai mam, garid, manga jinaji banyak sembahyang tunggang tunggit kayu ndak jual cek. Mau ambo sembahyang seminggu sekali, kadang sebulan sekali pun tak sembahyang. Dapat je makannya kenyang buat. Punya hati, ndak ada takut kepada Allah. Punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh Pak Ibu sekalian, manelpon cewek awak, manelpon bebek awak agih namanya bebek, yayang, hani, mami, papi, babunyi ada dirinya. Hamil 3 bulan, hamil 3, ajo tu ajo, lama mana ajo manelpon ndak tangguang. Bakilok-kilok lidah aduh pulsa abi gencu abi, make up abi, lado abi joha. Sanang bana menengah ajo menelpon. Betulan si ajo. Dia halapeh teraga dia. Masya Allah, rindu ajo Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau berak, ingat kamu. Kama-kama ceweknya dingeknya. Allah main bau letakananya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas gagahnya menyahut suruhan Allah, diundang dia Allah yang mengundang, Allah yang memanggil. Lepas gagahnya
Coba Pak umpama Pak, awak punya anak. Awak imbo anak ayah, "Yuang, siko Yuang. Bekol ayah. Yuang siko Yuang, bekol lah sedang asyik main kau." Bah kira-kira Pak. Hah? Awak kaji anak-anak tu. Kurang ajar. Piye tinggal kurang ajar. Ayah mimbong bekol-bekol keciang. Anak awak imbau ndak tangguh berang. Allah main bau bah. Allah main bau bah. Yo ndak pegang telinga awak di Allah, tapi cari kecil Allah ke kau. Punya hati ndak ada takut ke Allah. Punya mata nak membiak pelajaran, gampo bumi, tsunami, longsor, galaudo, patui, banjir, perampokan, pembunuhan, narkoba, zina merajalela, LGBT, Masya Allah LGBT, marak di Minangkabau kini. Laki-laki kawin jo laki-laki, padusi kawin jo padusi. Co, pernah Pak Ibu bedanga? Pernah mendengar nak? Anjang jantan kawin jo anjang jantan, pernah dengar nak? Babi batino kawin jo babi batino, pernah buat nak? Anjang jo babi jo nak buat. Kok orang? Anjang babi jo nak buat kok orang Minang lo tu. Orang Piaman lo. Betul Ustaz, dari fitnah Ustaz. Lah banyak di Pariaman tu gay-gay tu bencong-bencong abang. Ajo malambai. Ya. Abang soleh. Abang kok soleh? Bayangkan. Padusi, suko jo padusi. Laki-laki, suko jo laki-laki. Bakal mau ambil anaknya tu. Hah? Sedangkan laki-laki jo padusi jo orang dulu dapat anak lagi 8 tahun kawin, lalu dapat anak. Ikut laki-laki jo laki-laki kawin. Padusi kan bakal dapat anaknya. Ah? Lain coba tambah generasi sudah tu. Anjang jo babi jo ndak buat tu kawin sejenis. Kau manusia, agamanya Islam lo tu, KTP Islam. Masya Allah. Islam 7 keturunan. Bayangkan tu. Di Minangkabau, Sumatera Barat termasuk 5 besar di Indonesia. Nomor 5 terbesar di Indonesia, Sumatera Barat salah satunya. Ya. Begitu pula Kota Pariaman, Padang Pariaman masuk 5 besar pula di Sumatera Barat. Narkoba, LGBT, perzinahan. Ayo sekalian. Punyo mato ndak mencaliak musibah bencana. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ceramah didengar tapi perangai ndak jo berubah leh. Rumah dakek jo surau berkumandang azan ndak talok berangkek ke surau. Rumah dakek jo surau ndak talok berangkek ke surau. Pai tami orang barale tibo. 5 orang Piaman barale berangkek. Surau di muka rumah surau ndak tagak ndak tibonyo. Babuek bana surau Syekh Burhanuddin. Orang Piaman, lepan wah surau kau di orang Piaman go. Lain dah. Awaklah sana dari lain kira ada tatunya indah ni. Koklah bantu waktu ada orang Minang solat seminggu sekali. Padusi Minangkabau ndak ada yang berjilbab. Kadang berjilbab, kadang indah bantu satria baja hitam. Hah? Lain berjilbab, apa jilbabnya? Tutorial hijab. Ceket mana? Jangan gini. Simsalabrin ada bakat dabra tumbuang baruak kateh itu. Maninggi kateh keruduannya bentuk tumbuang baruak. Aku berjilbab kabeh. Berjilbab tuh jangan maniru-niru orang. Cari orang berjilbab, kok berjilbab lo. Jilbab tuh bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk nambah kerancaan. Pai barale pakai jilbab, pai kapasa pakai jilbab, pai karajoy pakai jilbab,
menyapu halaman, tangga jilbabnya. Kadang ada lo di Indonesia sakit utak, jilbab lagi gadang tapi hadiah orang pai umroh, jilbab kerudung gadang, salut tuang. Di bawahnya serau pontong laki ini pakainya, sakit utak induk agak. Serau pontongnya, memang arti aurat tu nang ma aurat tu. Iku adalah berkeruduang batu tadi tu bakal-bakal batu yang menyong-nyong di bukit tinggi tu ada jam gadang tu. Baju sewarna jo kulit. Sarawak sampi bahkan Sarawak legend dipakai. Panusi Sarawak legend, badan jumbo. Nampak kilo 9 tu kubluk. Baju sampi lo mau pakai. Cuma Sarawak legend tu aju-aju ko suruh pakai. Bawan tuan lesesi aja kau pakai Sarawak legend ada aja muntah celik aja. Galak anak gua. Amanya pakai Sarawak legend galak. Kadang pe barale itu lo dipakai tu ya Allah ndak bau tak ini dua tu. Kadang pe senam lo tuh pagi-pagi kita tuh senam. Nah, di kantor lurah poco-poco senam apa disco kok dulu yuk waktu ketek-ketek itu senang teng 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 itu lagunya. Kalau gini enggak ya poco-poco lagunya ya. Ku belai bibirmu aha ku belai aha 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 lah gaek-gaek suruhnya senam jadi unju nak mati tapi lantang gaek itu. Pak, ujung ayat tadi orang yang punya hati tidak ada takwi kepada Allah, orang yang punya mata tidak mengambil pelajaran dari alam takambang dan jadi guru kuah, punya talingo tidak digunakan mandangan lain mandangan tak berubah ya lain ada jadwal pengajian tak nama tibo itu namanya tak mandangan Allah ulaika kal an'am bal hum adall mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat dan lebih hina daripada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Piaman orang Minangkabau sholat seminggu sekali itu binatang. Kau ada anak daro jomara pulai dek barale tinggal solat dek gitu tinggal solat anak daro binatang tu. Bakal rancak-rancaknya di mata orang di mata Allah binatang kau ya Allah. Kau surah Al-A'raf tadi tu mati. Kita orang kerja tadi orang sakit tu wajib solat nak betul nak? Tapi lantang sakit bagi minggu tetap wajib solat kau. Barale apa dia sakit? Kewajiban awak kau ada orang daro mana boleh solat kewajiban awak menyolatkan disolatkan anak daro tu baru dek anak daro jo mana pulai mati kerancaan mati kesenangan kau malah kamu malah pertama di kanannya nggak tahunya kediuban ke neraka. Patang membaik rumah tangga dosa gadang dibuatnya dah solat. Kadang-kadang orang Piaman pun nak mengerti lo mohon. Minantu sumanda tu baca puisi, baca Quran tak pandai, sembahyang tak pandai, bampu rajin baca puisi lo tu hilang pitiwa dia tu. Nama menyapai minantu celaka bantu tu. Baca puisi lo aja celaka tu sembahyang indah. Orang dek minantu aku sarjana ku S1, S2, S3. Siapa orang Manggong, siapa orang Manggong, si kondak orang Piaman. Negara yang tinggal ini kok di Manggong namanya. Di Manggong tu ada STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Siapa Pak? Saya pernah dengar Pak.
Ambo selama bantu aku jamaah ambo di masjid pasar saya tuh dicarinya di YouTube keluar TV viral di Manggrang Simpang apa ada sekolah STIB sekolah tinggi ilmu Barua mana ya kok Barua di Manggrang tulah sarjana di jan banggawana minang tu ibu sarjana S1 S2 jan banggawana Barua di kampus sarjana juga tapi yo sarjana di kampung ambo tu Barua tu nak tahu ke surau Barua tu nak pandai mengaji mencari fikih pandai mencari kerambia pandai no. Jadi jangan banggawana minang tua sarjana S1 kayu auto mewah tapi nak ke surau Barua badan panggil anak-anak rumah mudah-mudahan tak ayahnya nomor 2 bapanggaan sarjana tu mahal bacopi koma menang tombok waktu barale nak sembayang sarjana tu sarjana Barua mohon maaf nah sarjana jangan bilang lo kamu nak musabun sarjana sembayang ya sarjana yang tidak sholat sarjana yang tidak tahu mengaji tidak tahu dengan ceramah nah sibuk urusan kantor aja ya atau sarjana Barua baca pilo tuh nggak andi lah tuh hilang lo pitih wadinya tuh anggo pak ibu sekalian alhamdulillah walau mau beralih di Medan tapi cara mau beralih cara piaman jo mama ayah ambo yang orang tuh nenek mama di Pariang di Medan tuh ya Sidi Zakiri Bilal ayah ambo tapi alhamdulillah ambo beralih nggak ada wajib japi ambo doh ambo tak perlu dijapi sebab kok ambo giloin dah celeng dah ambo dijapi ambo ambo tahu rumahnya dekat soalnya ambo ambo baralik nggak ada mau culik-culik pitih mintu ambo doh nggak ada pitih mintu yang hilang pitihnya nggak ada uang yang hilang doh kok uang sedekah ambo terima tapi kok uang hilang nggak ada tuh ambo bukan minta pencilok ambo baralik bu baralik ambo bini yang muda bagi cun dak make up dak bacala dak bersuntiang ancak je yang bonya tu ya kadang tu lah bini awak bapak untuk orang berancang-ancang untuk awak balik leaan balik baca cancanya di rumah pemperayung ya coba yang kan bagi coba suntiang bini awak di muka orang baralek aku cerita mulai lagi ancak je nak daro je kalau ambil masobok wajib mama nak muah je laki berlaku kalian pesek nak muahnya aku cerita basalam lah tu aku cerita lagi barang nak ambil kau dengan hijau barang nak ambil tu hidup bini awak leh ambo baralek pak alhamdulillah lain nak bersandiang sebab pak tu nak bersandiang untuk menghindari apa berjabatan tangan laki-laki dengan perempuan tolong alim ulama orang Minang alim ulama orang Piaman tolong jujur mengaji tanya syarat mengatur adik memakai apa hukum berjabat tangan bersalam laki-laki jumpa manusia bukan mahramnya apa hukumnya pernah dikaji orang-orang alim ulama Piaman orang Minangkabau yang kecilnya adik bahasa di syarat apa hukum bersalam laki-laki jumpa manusia bukan mahram haram tapi itu baralek bang belantak tak yang haram dari itu mengaku orang berada itu tak tahu tuang maaf pak jadi orang yang bantu aku kata Allah mereka seperti binatang bahkan lebih sesat lebih hina pada binatang jadi kalau ada orang Piaman, orang Minang, atau bahkan orang Indonesia ada protes di YouTube, Pak Ustaz yang susah orang Minang, tak saja orang Minang bantu aku. Ambil sabu orang Minang, tak tadi kecil tadi tu. Dia orang Minang punya falsafah. Orang Jawa tak punya falsafah tu, orang Aceh tak punya falsafah tu. Semestinya orang Minang tu orang yang paling alim di dunia.
Kok iya orang Minang kurang baradai? Nggak ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Kok ya baradai orang Minang kaboko? Nggak ada orang Minang yang kajul bampok aja kerajanya. Kok ya baradai produksi Minang kaboko bundakan dua kok nggak ada yang nggak berjilbab. Berjilbab misalnya produksi Minang kaboko orang Periaman wah. Tapi bah kenyataannya gini. Masih ada nggak produksi Periaman yang nggak berjilbab? Cari di kampung tuh besar pontong aja keluarnya. Laga orang Piaman banci orang Cina, di Gabi orang Cina, pai orang Cina, ini juga orang Cina ni. Kulitlah hitam. Bagai orang Cina ni pun tak berduntuang. Besar pontong kalau rumah baju pensinya, baju sampai-sampai untuk binaraga tu je. Astaghfirullahalazim. Baik sekalian. Dan apa tu? Dia tak peduli jual agama. Tak peduli menengah kaji. Kok kaji bagalak-galak je. Awak dia bagalak-galak, dia kata kan masuk kaji itu enggak? Dia bagalak-galak awak, tapi terkana-kana. Kok awak sudah kosong bayar seminggu sekali je, dia nak berjilbab dia pada usia awak bini awak, dia sama jualan jiang. Betul Ustaz, kok kaji awak bayinya? Tu dengar balik. Surah ke-7 ayat 175. 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Seperti yang keras. Seperti anjing. Anjing. Itu dari Quran tak? Ya. Terus kalian. Itu dari Quran dibacanya tadi. Silakan dicek nanti di rumah cari surah Al-A'raf 176. Walau syi'na rafa'na biha walakin aflana ila al-ard wattaba'a hawaa famathalu kamathalil kalbi. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kami tinggikan derajat manusia dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang meninggikan derajat kita. Jadi mohon maaf, jangan bangga jadi presiden, jadi anggota dewan, tapi zalim, menghalalkan segala cara, jadi caleg, sogok sana, sogok sini, serangan pacar, ya. Dengan Al-Quran Allah muliakan kita. Namun apa kata Allah? Tapi mereka cenderung kepada dunia. Habis waktu itu urusan dunia. Nonton bola talok sampai pagi, sembahyang subuh indah. Baburu talok orang Minang gua. Pengajian indah. Ngawak soto jual jiang, bawa gonceng jual jiang, pagi-pagi keluar jual jiang, maghrib keluar jual jiang. Dulu seorang nak muak, anjiang. Atau kasana mencong Ustaz, anjing-anjing masih dah bawa-bawa gitu. Kamu pun belajar segitu itu ada itu Pak, lagi senang ada. Kalau ada masih sampian Pak, ya Pak. Komentar kita kan itu, kalau ada masih sampian, mananya kok ada tenggang manenggang dah. Tapi kalau syarat batilanjang syarat agama kok buka kulit tanpa isi. Dia tahu siapa makada, saya linda. Kalau makada menengah kaji punya sakit, tinggal di makadanya tu lah bancian jole. Sembahyang seminggu sekali jole, mengaku orang Minang. Insyaallah dari itu. Tapi mereka cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya rendah. Maka perumpamannya seperti anjing kata Allah. Coba, ya lanjutkan. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi Pak, rangaian jiang doa Allah tadi di akhir ayat. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu. Jangan sembunyikan. Mohon maaf, tidak banyak Ustaz yang menyampaikan ayat ini. Tapi bisa lihat,
Makanya meminta ada yang macam terjemahan kau. Dia bukan sampai YouTube kau Ustaz Anjiang kau awak panjang. Ya Pak, aku di kampung terkenal bu. Kalau di Pekanbaru terkenal di undang-undang orang bu. Di kampung tak berani orang undang bu. Mengapa menusuk Ustaz Anjiang bu maaf. Di kampung Pak di Pariaman tak berani orang mengundang bu. Sebab lo yang sampean yang lo caliak tiap hari di Piaman gua. Awak di Panjiang kan siapa itu Anjiang. Kalau orang Pampok menyebut yang Anjiang, bukan nak semayang mau jadi Anjiang, dah buat yang bodoh. Asalkan jalan Allah yang menyebut Anjiang. Pokoknya yang menyebut Anjiang bos ya. Allah yang menyebut Anjiang siapa? Orang Piaman yang semayang sekali Anjiang insyaallah. Allah menyambut kau bukan nampok. Barale tinggal semayang anak darwan jiang. Minatu baca puisi sini semayang indah silian jiang. Kau mau sidi kau Pak? Tapi bangga kau, aku bukan anak jiang sini sebenarnya kau. Jadi kalau ambo, sidi kalau ambo, dah semayang ambo, itu anjiang ambo gua, sidi anjiang gua. Jadi kalau ada orang Minang 7 keturunan Islam 7 keturunan, bangga wa orang Pariaman punya kuburan Syekh Burhanuddin. Datang orang ke kampung awak bulan Sapa ke Syekh Burhanuddin. Bangga wa Dr. Musaliah, Bapak Jam foto Dr. Musaliah. Di kadang-kadang Bapak Jam foto Dr. Musaliah. 60 kali semayang indah anjiang. Kalau awak bangga dia Dr. Musaliah, kagum dia Dr. Musaliah, bukan fotonya dipajang, ajarannya diamalkan. Kok yang namanya orang Saliyah tidak akan pernah dia semayang tunggu orang Saliyah. Kok dia orang Saliyah musaji kau panua dia orang Saliyah kok. Apa bantu aku? Syarat mengatur ada yang memakai. Pak, koyo barade laki-laki Pariaman kok panua surau poli muakatu. Koyo barade laki-laki Pariaman kok orang Minangkabau kok di Masuro Bakumandang azan panua dia orang Minang. Sebab syarat mengatur ada yang memakai. Surat Kampek, Surat An-Nisa ayat 102. Pak Ibu, apa hukum surat berjamaah bagi laki-laki? Yakin dong? Surat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau tidak dikerjakan berarti dosa. Semangat kali buat dosa kata ibu. Ya, kita dengar gini. Kita dengar kecil syarat tentang sholat berjamaah. Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, dan apabila engkau Muhammad, siapa Muhammad yang masya Allah? Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabat Nabi kau? Khulafaur Rasyidin, pengganti Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum Muhajirin, kaum Ansar, itu sahabat. Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga enggak? Nabi dijamin masuk surga enggak? Nabi dijaga Allah enggak? Sahabat yang pertama Islam dari Makkah ke Madinah, orang Makkah ke Madinah yang pertama Islam, dijamin masuk surga enggak? Dijamin. Tetapi anak kecil Allah tentang apa Allah perintahkan Nabi kepada sahabat. lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Hendak mengerjakan sholat bersama mereka. Sholat bersama mereka, mana sholat apa kok? Sholat bersama sahabat. Barang orang yang sholat kok? Ramai, jamaah, ya. Jadi apabila engkau Muhammad dan para sahabatmu hendak sholat bersama, lantas apa kata Allah? Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu dan menyandang senjata mereka. Sholat berjamaah dengan menyandang senjata. Sholat di mana Pak? Sholat di medan Pak? Apa taruhan? Apa akibat kalau sholat di medan perang?
Apa taruhannya? Nyawa taruhannya. Makanya kita bersumpah kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tak itu sumpah awak, Pak. Tak itu mati sekalipun rela demi Allah Tuhan kita. Kau sholat di medan perang, tapi Allah tetap perintahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat tetap mengerjakan berjamaah walau di medan perang. Pertanyaannya, awak kosia, tuanku, buya, ustaz, kiai, ulama, siapa engkau dibandingkan Nabi Muhammad? Apakah dengan jamburmu kau jamin masuk surga? Apakah dengan jubahmu kau dijamin masuk surga? Apakah dengan jidatmu yang hitam kau dijamin masuk surga? Apakah dengan surbanmu kau dijamin masuk surga? Tidak ada jaminan kita masuk surga, terus sekali. Tidak ada jaminan tuanku, buya, ustaz, labai, pakiyah. Tidak ada jaminan masuk surga. Nabi yang dijamin masuk surga juga para sahabat. Di medan perang tetap diwajibkan sholat berjamaah. Maaf Pak, ada cek lagi Pak, betul Pak. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Pak, bisa dipahami tak ayat tadi? Bisa dipahami tak ayat tadi? Semak ulang balik. Maaf yang supaya imbang, supaya meminta dia. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan 1 rakaat. Sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat. Umpama ini imam, ini makmum sof yang pertama, makmum sof yang kedua. Mereka sholat sembari menyandang senjata. Tak tinggal senjatanya, tetap standby senjatanya. Kok panah, kok pedang, kok senjata di medan perang, ya. Sholat di medan perang pakai karpet. Sholat di medan perang dengan baju yang bersih, baju yang harum, baju yang rapi. Di medan perang bisa jadi di tanah yang kering, tanah yang basah, bisa jadi di bebatuan, bisa jadi di tengah hutan, bisa jadi di puncak gunung, bisa jadi di tepi lautan, di dekat sungai. Sholat di medan perang, Allah tunjukkan bagaimana caranya. Umpama ini imam, makmum sof yang pertama, makmum sof yang kedua, ya. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Nah begini, umpama nih imam, ketika imam ruku Allahu Akbar, makmum yang sof pertama itu ruku Allahu Akbar, tapi makmum yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Ini medan perang Pak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, tetap siap siaga. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, tetap siap siaga. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi di belakang maju ke depan. Yang mundur ke belakang siap siaga sembari menyandang senjata. Yang maju ke depan menyempurnakan 1 rakaat, Allahu Akbar, ruku. Imam pun siap siaga sembari menyandang senjata. Imam Pak. Sampai makmum menyempurnakan rakaat yang pertama, bagi rakaat yang kedua, Allahu Akbar, baru imam memulai rakaat yang kedua. Pak, di medan perang Pak, Nabi dijamin masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad SAW manusia yang pertama masuk surga. Bahkan di medan perang beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Pertanyaannya, tuanku cilako, ustaz cilako, buya cilako, kiai cilako, ulama cilako, bambo cilako, nak kasurau, siapa ang dibandingkan Nabi?
Kadang azan bampu di lapo, Ustaz Cilako, tuanku Cilako tuan. Siapa ahli dibandingkan Nabi Muhammad? Nabi dijamin sarungko di medan perang tetap sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, makanya di kampung awak Piaman, surau-surau di kampung langang dah. Bahkan ada musaji buka seminggu sekali, ya tidak. Cuman hari Jumat buka, sudah Jumat ketui, minggu buka. Gereja apa musaji itu? Dia apa? Dia tuanku Cilako di kampung tu. Tuanku Ustaz Malek ke surau. Kok mana ceramah dah tanggung santiang ceramah pukul. Subuh dah ke surau ditanya Ustaz, tuanku nak ke surau. Ambo panik takalok. Ustaz takalok. Ceramah dah tanggung Ustaz viral. Diundang berjuta-juta orang membayar, kaji tu orang. Masya Allah muslimin, itu Ustaz Cilako tu di kampung awak namanya Langang Surau di kampung ya indah. Sebab banyak Ustaz Cilako, tuanku Cilako di kampung itu. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kok maulid Nabi dah tanggung rami orang berdikir-dikir lamang-lamang ya indah. Subuh apa hari ini? Amun nak menyinggung masalah berdikir itu salah tindaknya. Kadang baru buta musimat mana yang berdikir baca gonggang bantu anjing gonggang dibacanya Pak. Tak percaya dengar kok. Masuk waktu subuh nak dengar suaranya tak kalau sudah dia. Di muka matu banat Pak. Disuruh tapi mau tinggal Pak. Badiki orang maulid Nabi berlama-lama sampai tengah malam, azan subuh tidak ada yang azan. Aku suruh anak-anak azan, bakar ruah lalu labai itu tuanku tu. Bakar ruah di mukul lalu bakar suar, balamang bakoi orang datang buang hidup sana hidupnya. Bapasang-pasang diundang orang. Bagunggang-genggang sampai tengah malam ya supaya subuh tak kalau lah azan udah tak jagonya mau padian dulu lah kekomat orang ini jago kamu bukan juga kaki yang musnah tadi. Bayangkan Pak, maaf para lu bagunggang-genggang dengan azan subuh berkumandang Pak. Lagak cinta ke Nabi, salawat Nabi, aku dah salawat Nabi, kalau semua Nabi dari kerajuan dipabodo orang kampung selama Allah. Dipanggil orang kampung, dia apa? Sangat orang siap di kampung tu mendoa mati orang jadi proyek. Mendoa pawi kanyang pitih dapet. Kalau di kuburan mendoa Allah sampai pekarian kuburan tu, kau dapet tiap hari mati orang di kampung tu. Cik Ameh 2 Melo kada mau main itu, kurang ajar. Lah tahu orang bangsa yang meninggal keluarganya tuan. Mohon maaf Pak, mohon maaf di kampung boyo dan namuah mau meninggal bagi pitih sampai orang meninggal tuh Pak. Kok di Medan Pak, orang meninggal pitih yang diajak orang tamu-tamu tuh yo tuh ahli waris. Tapi di kampung untuk siapa pitih itu? Nenek mama tuangku bagi-bagi pitih orang meninggal tuh kurang aja. Pitih orang meninggal sun cantong aja lagi, Masya Allah Rabbi. Bagi-baginya, karena cuma duduk aja mencari orang ngomong. Ada pe itu, sabun dape, kapan dape, pitih dape, minta mati lah orang iwang. Tuh di kampung situ Pak, si kondak betul. Si kondak. Alhamdulillah. Makanya biati berceramah sih kau. Tahu bulan besok diundang melihat kan. Makanya berani berceramah sih kau nak ada bambu ini juga. Ya kan? Kan ada bapak indah. Kini sudah pada tahu lampu tu. Ya, menyasal di bawah.
Jadi Pak, berulang kaji tadi, binatang yang Allah sabui tadi, anjing yang Allah sabui tadi, kau adalah sholat berjamaah, kalau wajib kan Nabi dulu sholat berjamaah, kau sudah kuat, ada orang piaman, tidak berjamaah kalau lagi sama jual anjing. Jadi bisa sebuah, yang nak ibu anjing tu. Ada CCTV lah. Orang piaman jamaah Syekh Burhanuddin yang tak tiba kan Ustaz bisa semua apa? Anjing. Kau bukan kecil ambo, tagak. Lihat tahu yang membaca anjing itu siapa? Yang membaca enggak? Apa yang nanya boleh bang? Ambo sudah kok pulang kok. Kalau dia mau di jalan, bukalah. Yang menyebut anjing itu bukannya menyebutnya baca Quran. Bukan dimunculnya kata anjing itu Pak dari Allah. Siapa yang membantah Allah? Kurang aja Allah. Kasar Allah. Allah sabui orang yang nak peduli juga agama Quran gua. Hati waktu untuk pampok talok. Dilapau talok, kasur nak talok anjing. Kok sudah kau nak berubah jadi dia memang anjing saja. Memang anjing insya Allah tadi itu dihalau, dijulukannya lidahnya, dibiarkan, dijulukan juga lidahnya. Mana tak anjing tu dia yang ceramah dengan nak sama juga tidak akan berubah aja, tidak akan berubah. Aku Pak sekalian, ya. Lah cukup Pak. Tentu lagi. Lanjut. Aman ada tidak ada jam mau cari kemuka itu sampai tu. Sampai subuh ni kalau kok. Tahu sampai subuh. Ambo dah kalau. Sasak untuk gua. Tolonglah kasihan itu Bang Bol. Terakhir Pak. Surat kedua, terakhir loh. Ya, sebelum keluar kita luar insyaallah terakhir. Kau terlalu keluar lain sudah dibuat dah. Surat kedua ayat 7 sampai. Ambo sebenarnya kalau sampai pagi kalau apalagi kalau keluar ke topik boleh tunjang masuk lagi. Surat kedua ayat 7 sampai. Nah ini, kok kecil orang kareh kaji Ambo kita tengah siapa kareh sebenarnya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Kecil Allah, kalaulah maksiat terus ya karacuan, dia tahu dan namuh tahu, dia maksiat dan namuh berubah, kata Allah, maka setelah itu hatimu menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Bayangkan, itu kecil Allah. Kalau secara nyatonya mah kareh hati awak dibandingkan batu. Kareh batu nak. Tapi kalau orang yang kareh hati batu nak nama mendengar kaji, gua nak nama berubah lebih kareh hati berbatu leh. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Pak, umpama ku batu. Ditetes dia air setetes batu wah. Air setesnya bahaya batu. Palubang nak sampai pecah nak batu tu, bayangkan batu tu setetes air tes bisa berlubang. Tapi ada hati orang menangis kaji laban tu aku kali kaji wah. Laban tu orang piaman datang kemarinya ajo piaman sebenarnya wah. Budak kawin nanti bola bakare nanti tidak berubah lagi. Dari panjang di Allah, dari binatangan di Allah. Ini mohon maaf kalau jangan mempanjang kamu dah buat dia bodoh. Pasal dia mengustad anjing dan binatang dah buat dia bodoh, tapi dia sampai Allah yang mempanjang kamu. Iko Allah yang memanjang kita. Sudah itu Allah namanya anjing dari itu. Kepada orang cinta dunia dan bukan nafsunya rendah, ya.
Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Pak, tanya tuh, batu ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak, sangkut tiwak, batu itu benda mati, kecewa, ya lah. Kalau belajar lawak, batu kan benda mati kan. Tapi ya kecewa Allah, tanya tuh, aduh batu yang jatuh, kok dari gunung, kok dari mana-mana jatuh, ya Pak? Dek kalau takwi kepada Allah, batu jauh takwi kepada Allah, batu Pak yang kareh itu takwi kepada Allah. Ikhwan manusia nggak takwi kepada Allah. Siapa yang kareh gini kok? Siapa kareh gini kok? Hati awak yang kareh atau kaji kok yang kareh? Lah dipanjang di Allah. Orang piaman sembahyang seminggu sekali anjia. Ajo kiamat malaikat musaji anjia. Nggak ada mengerti le. Celek bisuak, siapa yang ngerti dan anjia, celek musaji kuat. Yang nanti botu anjia. Aku baik sekalian. Aku lah undang dulu kemari. Awak di bangka di kampung awak suku satunya ni. Ya, pasobo kanda akiwak itu. Jadi baik sekalian, ikulah yang sampai kaji kali ini. Mohon maaf, bukan aku merasa diri yang lebih suci. Dek saya mau ke orang kampung, makanya mau pindah dari Medan ke Pariaman. Tapi memang yo Pak faktanya, ambo di Pariaman tidak laku loh. Tidak banyak orang Pariaman berani mengundang ambo. Ya. Lebih banyak orang luar mengundang ambo, Pak. Padahal aku ingin kau dapat di kampung itu banyak dakwah. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya. Kalau dari segi duniawinya Pak, bahkan musabarikan dia lah aku ceramah di kampung, tapi tak usah digaji amplop segala macam. Jangan camai Pak, kalau aku ceramah kok Pak, jangan camai Pak, jangan bertanya amplop. Aku di mana ceramah jadi orang amplop, campaan amplop. Iya, di mana ceramah jadi orang amplop, campaan amplop tu. Tu ya dia besi lu. Andian apa tu? Yang biasanya lu baru dibuang peluru. Ya kok di sisinya dibuang betul Pak? Tak sorobe orang yang pampok kok. Dibukanya piti mah pampoknya. Berdosonya berdoso Pak. Ancak supaya tidak berdoso, awak tidak berdoso, aku selamanya piti itu. Aku campur amplop tu, ambil amplop tu, sungkahan. Kadang ada ustad yang meninggal amplop. Barang tu dia gil kok. Kamu yakinlah kalau si Rasul Hussein Bono Biliko tak kurang 5 juta. Ustaz dari kampung awak mah, ya. Jadi pada zaman sekali bagi yang bo, kalau nak mau mendengar kajian bo, Pak, kalau nak mau mendengar kajian bo, tak perlu juta-juta, ya. Yang penting awak kau tiba mo, kau di hotel bintang 5, kau bintang 7 hari. Ya, ada kosong pulang balik. Yang penting sampai dakwah. Ya, tidak usah pikir berjuta-juta. Ya, yang penting sampai masuk kredit aku ke saldo aku, ke rekening aku ke 10 juta. Jadi aku terima aja. Ya, tidak mau ketulah aja dah. Ya, nah jadi pada jamaah sekalian, inilah pesan aku kalau sana aku di Pekanbaru. Sabananya Pak, yang bisa mempelokkan kampung awak orang perantau sabananya Pak. Mohon maaf Pak yo, yang bisa merubah kondisi kampung awak orang dari rantau Pak. Sebab orang rantau itu banyak jalan di kampung, banyak pelajaran. Nah itu Pak. Kemudian pada jemaah sekalian, karena mohon maaf, pepatah menyebut bantu kata dalam tempulang itu. Nyo ilmunya baru segitu tuh. Asal kuliah santiang mananya. Tapi orang ceramah tu kalau mengecek malah tahu dan tu gaji itu. Cuma dia mengajar alumni aja. Nanti pada jamaah sekalian berhadapan orang Minang tu harus hati-hati. Orang Minang tu jangan kalah. Hari misi tak muat. Orang Minang kan dilawan, apalagi orang Piaman. Ya. Nah maka pada jamaah sekalian mohon maaf kajian bo bukan bermaksud itu menyakiti hatinya. Bukan bermaksud itu mari-arian. Aku ingin menyentak kesadaran awak sampai bilo bentuk aku.
Sampai bila awak punya minantu bantu aku. Sampai bila awak punya anak bantu aku. Mohon maaf Pak, dari tiba-tiba kini gua, mayang pemuda anak-anak awak ini. Ma pemuda anak-anak awak kini. Di mana ada pengajian pemuda? Aku enggak. Awak kumpulan anak-anak awak apa untuk karaoke, untuk masjid Pinang, ya. Mai pemuda-pemuda generasi orang Pariaman di rantau kok. Kau dapat tuak pikiran Pak. Sebab patah Minang menyebutkan anak di bangku kemenakan di dunia. Semoga kiranya Ustaz Syekh Burhanuddin kau sesuai jo namanya nama ulama. Kau dapat awak haragoi nama Syekh Burhanuddin tu Pak. Dengan mengamalkan ilmunya, bacaranya kita ramikan surau. Kau ndak awak yang meramikan surau kau sialai. Tak mungkin orang-orang Kristen lo suruh kembali, ya. Maka daripada itu, mari satukan hati awak, satukan barisan awak, menyatu awak dunia akhirat, saling tolong menolong awak di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah satukan hati awak, Allah singkirkan pertikaian di antara awak. Semoga di dunia awak bersana sampai di sarugo tetap bersana awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya para jemaah sekalian rahmati Allah, kebenaran hanya dari Allah semata. Kalau salah dan khilaf itu saya pribadi, kepada Allah saya berampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas muslimin.